Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Ibu Ella di mata pelajaran fisika. Nah, setelah 2 minggu kita tidak membahas materi, kita lanjut ya. Oh iya, sebelum lanjut kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, materi selanjutnya tentang apa ya? Oh, daya dan efisiensi kelanjutan dari usaha dan energi. Nah, apakah pernah kalian berpikir sebuah mesin jika sudah dipakai kualitasnya tidak seperti baru, bahkan jika sudah diperbaiki atau diservis? Nah, kita temukan jawabannya. Nah, materi selanjutnya tentang daya. Apa itu daya? Daya adalah besar usaha persatuan waktu. Secara matematis dapat ditulis. Nah, P besar itu daya, W per T, usaha dibagi waktu. Karena W atau usaha adalah gaya dikali perpindahan atau F dikali S, maka P sama dengan F dikali S dibagi T. Dan karena S per T itu adalah V atau kecepatan, maka daya itu adalah F dikali V atau gaya dikali kecepatan. Nah, keterangannya ini ya. P adalah daya, watt. W usaha joule, T waktu sekon, S jarak meter, V kecepatan meter per sekon. Nah, usaha juga adalah perubahan energi. Nah, W sama dengan delta E. Delta itu adalah perubahan ya, akhir dikurangi awal. Nah, pertama, perubahan energi kinetik, EK2 dikurangin EK1. Nah, W sama dengan setengah M, kurung buka kurung tutup, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Lanjut, energi apa lagi? Perubahan energi potensial, EP2 dikurangi EP1. W sama dengan MG, kurung buka H2 min H1 kurung tutup. Oke, jadi lanjut ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil bermasa 2000 kg melaju dari kecepatan 36 km per jam ke kecepatan 72 km per jam dalam waktu 10 sekon. Hitunglah daya keluaran mesin mobil tersebut. Nah, diketahui M 2000 itu adalah masanya 2000 kg. Lalu 36 kecepatannya. Nah, itu V1 ya, karena V-nya ada 2, V1 itu 36 km per jam. Nah, materi besaran dan satuan kilometer per jam. Kalau kecepatan harus kita rubah ke meter per sekon. Kalau meter dikali 1000, 1 jam berapa sekon? 3600. Buka lagi catatan yang pertama ya. Jadi 36 dikali 1000 dibagi 3600 adalah 10 meter per sekon. Jadi kita rubah meter per sekon. V1-nya 10 meter per sekon. V2-nya 72 km per jam. Dirubah lagi. Jadi 20 meter per sekon. Nah, T-nya 10 sekon. Yang ditanya itu adalah P, dayanya. Jawabnya. Nah, lihat. Itu P. Yang diketahui apa? M dan V dan T. Berarti hubungannya tentang perubahan energi. Energi apa? Energi kinetik. P sama dengan W dibagi T kan ya. Nah, W-nya itu adalah perubahan energi kinetik dibagi T. Nah, P sama dengan setengah M, V2 kuadrat min V1 kuadrat per T. Tinggal kita masukkan saja angkanya. P sama dengan setengah M-nya 2000, V2-nya 10 dikuadratkan min V1-nya 10 dikuadratkan dibagi 10. Nah, setengah dikali 2000. Maaf ya, 1/2 dikali 2000 itu 1000 ya. 20 dikuadratkan 400, 10 dikuadratkan 100 dibagi 10. Nah, 1000 dibagi 10 itu menjadi 100. 400 dikurangin 100, 300. Jadi dayanya adalah 100 dikali 300 adalah 30.000 watt, atau dayanya adalah 30. Nah, karena ribuan ya, jadi kilowatt. Jadi dayanya 30 kW atau kilowatt. Lanjut. Nah, aduh, ada mesin ini ya. Mesin apa, hidrolik yang sepertinya ya. Itu ya.
Nah, kita lihat sini ada Oh, ini ada daya yang masuk. Nah, di sini ada daya yang keluar. Ternyata ada dua. Yang ini daya yang keluar kita anggap knalpot, yang kedua pembuangan yang lain ya, gitu. Nah, kita efisiensi atau daya guna. Tidak semua daya yang diberikan ke suatu sistem. Nah, suatu sistem itu yang kita daya yang masuk ya, diubah menjadi daya yang keluar atau yang daya yang dihasilkan sistem tersebut. Daya keluarnya, nah ada dua cabang atau ada dua keluaran. Nah, seperti kasus di atas, daya masuk tidak seluruhnya keluar pada knalpot. Pada daya yang pertama ya, ada daya yang keluar di sisi yang lain. Nah, daya yang kedua, jadi tidak semuanya yang masuk akan keluar sama seperti yang masuknya. Ternyata dibagi-bagi ya, seperti kalian minum air 2 liter. Tapi kalau kalian ekskresi atau buang air kecil itu kalau kalian tampung tidak 2 liter. Nah, yang lain keluarnya secara keringat ya, bernapas seperti itu. Oke. Jadi tidak akan 100%. Jadi akan berkurang efisiensinya ya. Lanjut. Nah, efisiensi secara matematis dapat ditulis. Nah, simbolnya seperti ini ya. Nah, efisiensi sama dengan P keluar, daya keluar dibagi daya masuk dikali 100%. Ya, jadi efisiensi mesin itu tidak ada yang 100%. Kalau jika sudah digunakan pasti kurang dari 100%. Nah, ini dia simbolnya, ini efisiensi seperti ini ya. Satuannya persen. P keluar atau daya keluar itu watt, P masuk daya masuk itu watt. Nah, ada contoh soal. Sebuah mesin dengan daya masukan sebesar 500 watt bekerja dan menghasilkan daya keluaran sebesar 400 watt. Berapakah efisiensi mesin tersebut? Diketahui P masuknya 500 watt, P keluarnya 400 watt. Yang ditanya efisiensinya. Oke, jawab. Rumusnya seperti yang di samping ya. Efisiensi sama dengan P keluar dibagi P masuk dikali 100%. Tinggal kalian masukkan saja angkanya. P keluarnya 400, P masuknya 500 dikali 100%. Nah, 500 sama 100 dicoret ya. Dibagi berapa? Dibagi 100. Jadi 4/5 atau 500 bagi 105, 100 dibagi 101. Jadi 400 bagi 5 dikali 1%. Berarti 80%. Jadi efisiensinya 80%. Nah, lanjut. Ada latihan soal. Ada berapa ya? Ada 2 nih. Yang pertama, sebuah mesin dengan massa 1000 kg menurunkan barang dari ketinggian 50 meter ke ketinggian 10 meter. Berapakah daya keluaran mesin tersebut? Nah, lihat itu ada massanya 1000. Satuannya apa? Atau simbolnya apa? M ya. Menurunkan barang dari ketinggian H. H-nya ada 2. Berarti yang pertama, yang paling kecil yang mana? Atau nilai paling kecil mana? Yang 10 ya, berarti H1-nya 10, H2-nya 50. Ya, jadi yang nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil ya. Ketinggiannya 50, H2-nya 50, H1-nya 10. Berapakah daya keluar mesin tersebut? Ditanya P-nya. Berarti apa? P sama dengan W per T. Berarti W-nya itu perubahan energi. Energi apa kalau ketinggian? Energi potensial. Oke. Jadi bukan 10 min 50 ya. Jadi 50 min 10 karena 50 nilainya lebih besar. Oke. Yang kedua, sebuah mesin dengan daya keluaran sebesar 500 watt dengan besar efisiensi 75%. Berapakah daya masukan mesin tersebut? Nah, yang ditanya sekarang apa? P masuk ya, yang diketahui P keluar 500, efisiensinya 75%. Jika mencari daya masuk 75%, kalian rubah 75 dibagi 100 berapa? Nah, yang 100% itu 100 per 100. Oke, dicoba dulu ya. Nah, jangan lupa dicatat di buku. Di bukunya di atasnya dikasih nama kalian. Ya, dikasih nama. Oke, sama kelas. Ya, dikasih nama kalian sama kelas, dipoto, dikirim di classroom. Ingat, di classroom. Oke. Nah, sampai sini dulu. Maaf jika ada salah-salah kata ya. Nah, dilanjut nanti minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.